Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajarannya setiap hari. Oke. Nah, yang akan menjadi materi kita hari ini adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ini materi ada di bab 2 dan Ibu ambil di bagian B-nya karena minggu lalu kita udah belajar tentang konsep peradilan di Indonesia ya. Nah, sekarang masuk kepada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, seperti yang kalian ketahui, ada beberapa lembaga hukum di Indonesia yang memiliki peran yang sangat-sangat menonjol ya. Kalian bisa sebutkan, ada itu peran kepolisian, Polri ya, Polisi Republik Indonesia, ada hakim, ada advokat dan sebagainya. Nah, ini mau kita akan bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, yang pertama peran kepolisian. Itu ada gambar, kalian bisa lihat ya. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, masih ada peran kepolisian yang lain yang bisa kalian lihat di buku paketnya ya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 ini ya, anak-anak kalian bisa lihat tahun 2002 pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu peran atau tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13. Oke. Nah, berikutnya peran kejaksaan. Nah, di situ ada Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, peran kejaksaan yang lain ada, bisa kalian lihat di buku paketnya nanti ya. Ada peran kejaksaan di bidang penuntutan dan sebagainya ya. Kemudian tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana. Nah, ini kejaksaan di bidang pidana tugasnya apa aja? Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Ini bisa kalian lihat ini ya anak-anak, tugas dan wewenang kejaksaan. Oke. Kalian juga bisa cari nanti tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang lainnya ya. Di buku paket juga udah ada. Berikutnya peran kejaksaan di bidang, nah ini di sini juga disebutkan nih, bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, itu tugas kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Oke. Nah, berikutnya peran hakim. Apa peran hakim? Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Peran hakim dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1. Di situ menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke.
Berikutnya nih ada peran hakim. Hakim itu adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Ini ya, hakim itu ada di Mahkamah Agung, ada juga di Mahkamah Konstitusi. Di situ ada Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu ya di gambarnya. Masih ada lagi Pengadilan Tinggi Agama gitu yang berada di Jakarta maupun di luar Jakarta dengan memiliki tugas masing-masing ya. Oke, nah peran advokat di sini ada diatur juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Nah, ini dia advokat. Advokat seperti pengacara gitu ya, sama dengan hakim, ada di lembaga pengadilan ya, mereka bertugas. Oke. Nah, ini masih peran advokat. Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Nah, peran KPK. Apa peran KPK di Indonesia ini? Ini ya, simbol KPK ada lambang Garuda dan bendera merah putih. Nah, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu ya. Dengan adanya lembaga ini banyak ya penyelewengan di Indonesia yang ditindak pidana ya diselesaikan dengan undang-undang yang berlaku ya. Oke. Berikutnya peran KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini dia ya anak-anak, peran KPK. Kalian juga bisa lihat nanti lebih banyak lagi di buku paketnya tentang peran KPK ya. Nah, inilah dia beberapa lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Oke. Nah, cukup sampai di sini materi kita. Kalau ada yang belum jelas dan kurang paham, silakan nanti kalian berkomentar di Google Classroom-nya, karena video ini Ibu share di Google Classroom beserta dengan materi PPT-nya ya, serta ada tugas yang udah Ibu share juga. Kalian silakan masuk di Classroom-nya. Kalau ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan di situ. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan pesan Ibu, kalian biarlah tetap semangat mengikuti pelajaran setiap hari dan serius mengikutinya meskipun masih belajar di rumah ya, PJJ daring. Oke. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, anak-anak, terima kasih. Selamat pagi.